Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Priyanti, NPM 202520052. Saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan akuntansi sebagai profesi. Akuntansi sebagai profesi, yaitu profesio. Yang pertama, pernyataan di hadapan umum. Kedua, laporan resmi tentang nama atau harta kekayaan. Yang ketiga, pekerjaan, jabatan, keadilan, dan hal yang mempunyai sesuatu sebagai pekerjaan atau mata pencaharian. Yang keempat, kaul, ikrar pengakuan, dan pernyataan. Profitere. Yang pertama menyatakan di hadapan umum, mengakui terus terang, dan mengumumkan dan mencanangkan. Yang kedua, mengakui dirinya, menamakan dirinya, atau menjadikan sesuatu pekerjaannya sebagai sumber mata pencahariannya. Yang ketiga, menjanjikan, menawarkan, dan mewajibkan diri. Selanjutnya, akuntansi sebagai profesi lanjutan. Yang pertama, profesi berkaitan dengan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Konkretnya, profesi dimengerti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Pengertian profesi ini lebih cenderung dikaitkan dengan keterampilan teknis. Yang kedua, profesi berkaitan dengan pengakuan di hadapan publik yang dinyatakan dalam sebuah janji atau ikrar. Dalam pengertian ini, kata profesi tidak saja dikaitkan dengan kemampuan teknis, melainkan melebihinya. Profesi memuat mental, sikap mental berupa komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaan. Akuntansi sebagai profesi lanjutan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama profesionalisme, berkaitan dengan komitmen meningkatkan kemampuan. Yang kedua, profesionalitas yang menjalankan pekerjaan dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Yang ketiga, profesionalisasi mengenai standar profesi. Dan yang terakhir, profesional atau proses dan penampilan melakukan pekerjaan. Ciri-ciri utama profesi menurut tokoh. Yang pertama, menurut Michel Pakaluk. 1. Memiliki kerja intelektual dengan tanggung jawab yang besar. 2. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dalam pekerjaan demi suatu tujuan praktis namun luhur. Yang ketiga, menguasai teknik komunikasi yang diperoleh secara akademis. Keempat, mampu mengelola diri sendiri. Yang kelima, mempunyai motivasi untuk peduli kepada orang lain secara terus-menerus. Yang keenam, menjalankan standar perilaku tertentu di kalangan anggotanya. Yang ketujuh, menjalankan standar kualifikasi profesional yang mengatur tugas-tugas profesional bagi profesi. Dan yang kedelapan, memiliki status yang diakui dalam masyarakat secara lebih luas. Dan yang terakhir, masuk dalam organisasi tertentu demi pengembangan profesi. Selanjutnya, menurut Haji Ramayulis, merujuk pernyataan Lieberman. 1. Memiliki cakupan ranah pekerjaan khas, definitif, dan sangat penting serta dibutuhkan masyarakat. 2. Memiliki wawasan, pemahaman, dan penugasan pengetahuan dan perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam serta menguasai perangkat kemahiran teknis. Menguasai perangkat kemahiran teknis kerja demi pelayanan yang memadai. Memiliki semangat pengabdian yang mantap dan mandiri. Yang ketiga, memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangan tenaga pengemban tugas pekerja profesional yang bersangkutan. Yang keempat, memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi, serta menjadi pedoman bagi para anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan. Yang kelima, memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional, serta memajukan kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etik dan ketentuan organisasi. Yang keenam, memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggota, serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesi. Dan yang terakhir, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya secara sosial dan secara legal. Secara umum, ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki keterampilan dan keahlian khusus. Yang kedua, memiliki komitmen moral yang tinggi. Ketiga, mengandalkan hidup dari profesi. Yang keempat, pekerjaan diabdikan pada masyarakat. Yang kelima, memiliki izin khusus. Dan keenam, menjadi anggota profesi. Perbedaan okupasi dengan profesi. Pekerjaan. Aktivitas atau gerakan manusia dalam mengolah sesuatu untuk disesuaikan dengan kebutuhannya.
baik itu kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun kebutuhan bagi orang lain. Yang pertama, dalam aktivitas itu ada proyeksi dan kristalisasi dari kemampuan manusia dalam mengubah alam. Kedua, dalam melakukan itu pula, manusia pada umumnya menyertakan pengetahuan dan kebiasaan yang diperoleh melalui belajar non-formal maupun formal. Yang ketiga, bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dan itu dilakukan secara berkelanjutan demi menyambung hidup. Dan yang keempat, dengan kedemikian dapat dikatakan kerja atau pekerjaan merupakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan dengan kualitas tertentu dan berorientasi pada penghasilan. Tiga hal yang dilibatkan secara langsung yaitu fisik, psikis, dan pengetahuan, serta yang terakhir dalam profesi pekerjaan harus berfokus pada satu bidang. Perbedaan okupasi dengan profesi. Yang pertama, profesi itu mengandalkan diri pada keahlian khusus dan profesi memfokuskan diri pada bidang. Sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian khusus dan mengandalkan tenaga fisik dan pengetahuan umum. Yang kedua, profesi dijalankan dengan komitmen yang melebihi komitmen dalam menjalankan pekerjaan umumnya, sedangkan pekerjaan tidak dituntut dengan komitmen seperti profesi petani dibandingkan dokter. Yang ketiga, menekuni pekerjaannya dengan serius dan menjadikan sumber pencaharian satu-satunya dan dituntut dengan ketekunan dalam menentukan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan, ketentuan dilakukan namun tidak menjadi gradasi yang lebih membandingkan profesional. Yang keempat, profesi diabadikan kepada masyarakat secara total, artinya bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sedangkan pekerjaan hanya untuk kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan diri sendiri. Yang kelima, profesi memerlukan legalitas, sedangkan pekerjaan tidak harus memiliki izin atau legalitas dalam melakukannya. Dan yang terakhir, profesi pengembangan profesi dan selalu terjadi dalam komunitas, sedangkan pekerjaan dikembangkan secara individu atau kelompok tertentu, bukan secara alamiah dan konvensional. Akuntansi sebagai profesi, argumentasi eksistensial. Yang pertama, incommensurability. Akuntan melakukan kegiatan transaksional, namun yang ditransaksikan adalah barang-barang yang tidak dapat diperbandingkan. Yang kedua, imbal jasa yang diterima oleh akuntan bukanlah uang, melainkan penghargaan kebenaran yang sesungguhnya dan kepercayaan. Pertama-tama tidak berhubungan dengan uang, melainkan penghargaan. Dasar penghargaan adalah kepercayaan masyarakat kepada akuntan. Yang ketiga, altruisme menjadi dasar kaum profesional memperjuangkan kepentingan umum karena itu sikap altruis menjadi dasar dalam menjalankan tugasnya. Altruisme akuntan terletak pada penyediaan informasi finansial yang benar dan melayani pribadi-pribadi yang mengenalnya. Yang keempat, sikap personal dan intrapersonal kerja akuntan. Dimensi personal ini terungkap dalam dua hal, yakni relasi dan klien, atau kepercayaan dan bukan bisnis, serta gelar yang disandang oleh akuntan. Akuntan sebagai profesi lanjutan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan kompetensi teknis. Akuntan harus memiliki kemampuan teknis yang memadai agar profesionalitasnya semakin diakui. Untuk itu, akuntan perlu mengembangkan keterampilannya terus-menerus atau personal ataupun organisasional. Bidang pengetahuan tertentu seperti ilmu akuntansi, proses pendidikan formal bagi pengetahuan tertentu dan kualifikasi profesionalisme. Yang kedua, pengembangan kompetensi etis. Komitmen moral dan pengabdian merupakan dua ciri lain dalam profesi sebagaimana sudah disebutkan di depan. Bagi akuntan, dua ciri ini membuat tuntutan etis. Kedua ciri ini saling terkait dan mempunyai peran yang sangat mendasar demi perwujudan profesionalisme seorang akuntan. Komitmen moral adalah moral dasar bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Jadi, selain memiliki kompetensi dan pengetahuan, seorang akuntan perlu menunjukkan karakternya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.